Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiyatno, CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Wonogiri. Saya berasal dari SD Negeri 1 Unjoho. Ya, perkenalkan, nama saya Nurul Komaria. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 dari TK Tunas Harapan, Kecamatan Parangkuta, Kabupaten Wonogiri. Saya Winarni, CGP Angkatan 10 dari SDN 1 Lebak, Kecamatan Pracimantoro. Hari ini kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Bagaimana juga dengan kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak Wi. Pak Wi hari ini akan melakukan coaching ya? Iya benar Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya bicarakan dengan Bapak. Boleh tidak Pak? Iya boleh Bu, silakan. Baik, begini Pak. Nanti selama proses coaching yang akan mengamati Anda sebagai coach dari coachingnya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kuncinya Bapak. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, dalam proses coachingnya nanti Bapak harus sesuai dengan proses coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi kunci. Nah, sebelum dilakukan proses observasi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh tidak Pak? Ya boleh Bu, silakan. Oke, baik. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya begini Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi begini ya Pak, mengembangkan 3 kompetensi inti coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Nah, di antara ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Ya begini Bu ya, yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif tentu saja Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa lebih fokus pada materi pembahasan, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, baik. Jadi ada 2 ya Pak ya, yang dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaiannya proses coaching Anda berhasil Pak? Ya, indikator coaching saya berjalan dengan baik ya, adalah ketika coach mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki, kemudian mampu membuat rencana aksi dari solusi yang ditemui. Oke. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Silakan Bapak melakukan proses coaching bersama Kuci dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Ya Bu. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum Bu Winarni, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah Bu ya. Bu, seperti yang Ibu katakan beberapa hari yang lalu bahwa ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan. Benar Pak. Ada apa Bu ya? Apa yang perlu kita obrolkan hari ini? Gini Pak, saya kok merasa akhir-akhir ini kurang bisa mengelola kelas ya. Kenapa Bu? Adakah sesuatu yang sedang terjadi pada Ibu atau mungkin kelas Ibu? Iya Pak, jadi ketika pembelajaran itu yang seharusnya siswa saya itu fokus, kemudian perhatikan penjelasan saya, itu malah mereka itu ada yang ngobrol sendiri, kemudian ada yang bermain sendiri, seperti itu Pak. Padahal saya sudah bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian yang menyenangkan, tapi pada kenyataannya mereka masih suka ngobrol sendiri.
Jadi menurut Ibu berusaha memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, akan tetapi Ibu merasa murid-murid justru ngobrol dan bermain dengan teman sebelahnya sendiri, sehingga suasana di kelas tidak benar. Iya Begitu, Pak, Bu. betul sekali Pak. Nah, dari perbincangan kita hari ini, Bu ya, apa tujuan akhir yang ingin Ibu capai? Tujuan akhir yang ingin saya capai itu adalah saya itu berharap mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya tadi. Suasana kelas menjadi kondusif dan menyenangkan untuk murid. Baik Bu, menurut Ibu indikator kelas yang kondusif dan menyenangkan untuk murid itu ketika suasana di kelas yang seperti apa Bu ya? Kalau menurut saya indikator kelas kondusif itu suasananya rileks seperti itu. Murid merasa senang, jadi suasananya itu lingkungannya menarik, menyenangkan seperti itu, dan ada keterlibatan penuh murid dalam pembelajaran. Ya, suasana di kelas itu rileks, fokus dan keterlibatan penuh murid pada pembelajaran, lingkungan yang menarik serta gembira. Betul seperti itu Bu ya. Nah, Iya, Pak. Bu, menurut Ibu bila kita gambarkan dalam rentan angka 1 sampai 10, dalam kondisi saat ini Ibu berada pada posisi berapa, Bu? Kalau menurut saya, kondisi yang saya alami sekarang ada banyak murid yang masih belum fokus dalam pembelajaran itu, mungkin saya sekarang berada di rentan 6, Pak. Begitu Bu ya. Bila sekarang Ibu itu pada posisi 6, harapan Ibu ke depannya ingin dalam posisi angka berapa, Bu? Sebenarnya pasti 10 gitu ya Pak, tapi karena melihat kondisi murid saya yang sekarang ini, mungkin saya berada di rentan 8 itu buat saya sudah baik. Baik Bu, kembali kepada permasalahan Ibu Winarni tadi, apakah yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tadi, yaitu menciptakan kelas yang kondusif dan juga menyenangkan? Sebenarnya saya sudah mencoba beberapa metode Pak, tapi saya merasa kok belum ada yang efektif seperti itu ya. Apa yang menjadi hambatannya, Bu? Hambatan saya itu saya kesulitan, jadi saya kesulitan mengendalikan murid-murid yang berbicara sendiri, ngobrol dengan temannya saat pelajaran, itu yang menjadi kesulitan saya. Oh begitu Bu ya. Lalu apa yang Ibu butuhkan untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri ketika pembelajaran mungkin Pak. Baiklah Bu, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri ketika pembelajaran Bu ya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah penyebabnya anak itu berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung. Nah menurut Ibu, apakah karena mereka tidak memahami materi atau karena mereka bosan? Atau apakah mereka ingin menarik perhatian khususnya dari Ibu? Kalau saya pikir karena memang mereka tidak memahami materi Pak. Nah berarti untuk selanjutnya apa yang Ibu akan lakukan? Berarti saya harus memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi kepada murid. Kemudian mungkin saya juga bisa menggunakan metode yang bervariasi ya Pak, supaya murid itu tidak bosan. Mungkin juga saya bisa menggunakan penguatan positif Pak. Baik, kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan? Secepatnya Pak, mungkin nanti malam saya bisa menyusun pembelajaran yang ingin saya lakukan. Kemudian nanti di tahun ajaran baru saya bisa menerapkan pembelajaran saya ini. Baik, bagus sekali Bu Winani ya. Nah Bu, dari perbincangan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari perbincangan hari ini ya Pak ya, tadinya sebelum saya bertemu dengan Pak Wiyat hari ini, saya merasa bingung, saya harus bagaimana menghadapi masalah saya yang sedang saya hadapi saat ini gitu ya. Tapi setelah saya bertemu dengan Pak Wiyat, saya bisa menemukan sendiri solusi dari masalah saya Pak. Baik, luar biasa sekali Bu Winarni. Ibu sudah berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik Bu ya. Tujuan Ibu bisa tercapai. Mungkin kita akhiri perbincangan kita hari ini Bu.
di lain kesempatan mungkin kita bisa bertemu dengan cerita-cerita Ibu Winarni yang jauh lebih baik dari hari ini, Bu. Baik Pak Wiharno, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya hari ini, dan saya akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sampai ketemu Pak Wia minggu depan. Baik, saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Wi, bagaimana tadi proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Nurul tadi berjalan dengan baik dan juga lancar, Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi proses coaching yang Bapak lakukan tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan tadi? Ya Bapak, selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik Pak. Berarti tadi Bapak sudah berhasil melakukan coaching dengan baik ya Pak ya. Melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian menyusun rencana aksi atau tindakan yang apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga sudah berhasil untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Kemudian selain itu, tadi saya juga mengamati Bapak sudah melakukan percakapan dengan fokus terhadap coaching, sudah menunjukkan kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya yang luar biasa. Nah, Bapak sudah melakukan proses coaching dengan luar biasa. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Ya begini Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih mendalami lagi dan memahami alur Tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Oke, baik, luar biasa Pak. Jadi Bapak ingin mendalami lagi alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Semoga Pak Wi sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.